Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya beserta sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga bisa mendapat syafaat beliau di akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Aisyah Eka Fitriani akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai bersyukur. Semoga dengan ceramah yang saya bawakan ini dapat mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pernahkah Anda memuji Allah saat memperoleh rezeki dan arah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda memuji Allah Subhanahu wa taala saat berhasil melalui suatu kesulitan? Bila Anda sudah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah salah satu unsur dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu, sesungguhnya seperti apakah bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam ajaran Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama dengan hati, dan yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal solih karena Allah semata. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui bahwasannya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan juga perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Faktanya, masih banyak di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Quran Surah Saba ayat 13, yang berisikan, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Pada surah di atas, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, dan memang demikianlah faktanya. Buktinya, masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhkan dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan, sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan juga perbuatan? Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada,
Saya yakin dan berhusnuzon bahwa banyak di antara kita adalah orang yang rajin beribadah dan senantiasa beramal solih. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hal demikian adalah dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan? Ataukah kita melakukannya karena hanya sebuah kebiasaan, atau bahkan mungkin bisa melakukannya karena keterpaksaan? Bila ibadah dan amal solih yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita akan nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti kita akan ringan dalam menjalankannya, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada ceramah tentang bersyukur ini, saya ingin membawakan sebuah kisah dari Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah dikisahkan bahwa Bani Israel adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kenikmatan itu adalah ketika Fir'aun mengejar dan hendak menyiksa mereka, maka Allah selamatkan mereka dari kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah juga membelahkan lautan untuk mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun. Tak kala mereka sudah berhasil menyeberangi lautan, maka Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di tengah laut yang terbelah. Fir'aun dan bala tentaranya pun tenggelam dan mati tanpa sisa. Namun bukannya bersyukur, akan tetapi mereka malah melakukan pembangkangan yang baru. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri dan dari emas. Parahnya, mereka melakukan hal itu karena nabi mereka, yaitu Nabi Musa, diutus oleh Allah untuk menerima Taurat selama 40 hari. Ketika Nabi Musa pulang menemui mereka, ia menyuruh mereka yang bersalah untuk bertaubat. Allah pun menerima taubat